Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Yasin ke-36 ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mereka. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya. A'yunihim, mata mereka, melihat kebaikan, juga melihat yang benar. Melihat kebaikan dan kebenaran adalah hak bagi mata. Pergunakanlah mata untuk melihat kepada kebaikan dan kebenaran. Serta berhati-hatilah dengan mata, karena mata juga berkhianat, sehingga tidak dapat melihat makna hidup yang sebenarnya. A'yunihim, mata yang kita miliki ini adalah kemampuan yang luar biasa hebat. Kalau kita ibaratkan dunia, itu hanya ada di dua mata kita. Jadi dunia itu hanya ada dalam dua mata kita. Misalnya begini, kalau ada orang kaya raya, segala-galanya dia punya, terus ambil matanya, pasti ia tidak akan mau. Katakan di tangannya ada harga cincin 50 juta, jamnya Rolex harga 200 juta, tak punya mata, tidak akan berguna. Ternyata dunia ini hanya untuk membanggakan mata saja. Gila gak ini? Jadi kalau begitu, kita sudah banyak berkhianat, dihianati oleh mata, yang memang kesenangan kita di mata juga. Bukankah hak telinga, tangan, semuanya punya hak? Jannah bukan untuk sekedar mata, tapi untuk struktur tubuh kita ini nyaman, nikmat, luar biasa hebat. Nah, walau nasya'u la tomasna, kata-kata tomasa, la tomasna, menghapus. Akar kata tomasa yang berarti terhapus, menjadi buta, hilang sirna, rabun. Jadi Allah semakin hari membuat rabun diri kita ini terhadap makna hidup. Orang yang gila dunia, lihat voltase sejak kita lahir sudah kita pergunakan mata kita, otot kita semakin melemah, semakin tua semakin tidak bisa melihat lagi. Hilang, rabun dia. Ini true story. Ada seorang ibu yang tiap hari menghatamkan Quran 1-3 juz. Sudah usianya kepala 8. Itu melihat Al-Quran bagaikan melihat tulisan bahasa Indonesia. Tapi disuruh membaca tulisan bahasa Indonesia dia tidak bisa. Tapi melihat Al-Quran luar hebat bukan main. Bacaannya cepat dan sangat terang. Itu komentar dirinya. Kenapa? Karena mata tidak akan pernah rabun dengan ayat-ayat Allah. Jadi kalau ada kita cenderung kepada dunia, maka lama-kelamaan voltase kita semakin melemah. Maka orang yang melihat dunia dengan kecenderungan dunia yang gemerlap, itu matanya semakin hari semakin rabun. Melihat nilai penglihatan, melihat makna hidup, melihat yang dibalik apa dilihatnya. Dia tidak tahu lagi sudah. Nah, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Walau nasya'u la tomasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Mereka berlomba-lomba kepada sirat. Jadi kalau nanti dibukakan oleh Allah mata kita, tapi setelah kita mati, terbuka mana yang benar. Masya Allah, betul-betul kita menderita, tolonglah aku ya Allah. Karena jalan yang lurus diabaikan, jalan yang bengkok yang dicari. Setelah sampai ke tempat yang benar, terbuka semuanya. Apa yang dicari kemana adalah salah. Orang yang membutakan Al-Quran akan buta pasti di sana nanti. Nah, bayangkanlah kalau kita punya mata, kita pejamkan mata. Butanya itu seperti terpejamnya mata, engkau angkat dua tanganmu, kau tidak bisa melihat, tidak bisa meraba, lihatlah. Begitulah butanya manusia. Seolah-olah dalam bahasanya, kau melek matamu, tak ada cahaya. Bila mati lampu, kita saudara meraba kita. Kita harus berjalan untuk keluar dari rumah kita, namun mati lampu, apa tidak menabrak, lama sekali. Bayangkan kita harus keluar dari dari yang buruk, dari hal yang tidak benar, keluar agar kita memahami. Lihatlah kebanyakan kita
sudah terpedaya, terbenam dengan asyik masyuknya dunia pada dirinya. Asyik benar. Dan kita lebih senang dari perkataan orang lain. Bukan kata-kata Allah. Katanya. Mister katanya paling dominan. Mister katanya. Nah. Ya kan katanya. Katanya itulah yang membuat tidak pernah tahu yang benar. Mister katanya telah berada pada diri kita. Bertindak, berbuat katanya. Bukan kata Allah. Dan bahkan ada di suatu tempat di daerah yang benar dari Quran nggak tahu. Pokoknya asal kata orang, katanya, kata si A, si B, dia ikutin. Sementara kata Allah dia tidak mau dengar. Bayangkan tuh sudah tertutupnya hati itu. Mister katanya lebih dominan untuk menutup hatinya. La tomasna. Akhirnya cara dia memandang, cara dia berpikir lambat laun rabun di penglihatannya, di telinganya rabun, istilahnya rabun makna, rabun di pikirannya. Pemahamannya sudah tidak lagi nyambung apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya. Bahkan dia kembali seperti anak-anak yang tidak mengerti apa yang dilihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.